dalam lingkaran waktu aksara satu. Ini secara rezeki ya, kita tidak tahu. Ada orang yang ulet bekerja, tidak mengenal lelah, setiap hari ke sana kemari, berusaha ini berusaha itu. Tapi sampai dengan umur-umur tertentu, standar perekonomian mereka masih tetap begitu-begitu saja. Tapi ada orang yang istilahnya tidak banyak melakukan istilahnya usaha. Tapi dalam umur-umur tertentu mereka bisa mempunyai penghasilan yang lumayan. Nah, berbanding terbalik dengan orang yang bekerja keras. Memang di dalam ajaran secara umum orang diajarkan supaya menjadi seorang pekerja keras, seorang yang suka istilahnya berusaha, artinya aktif. Tetapi kembali seperti apa yang saya katakan tadi, setiap manusianya membawa rezekinya masing-masing. Tapi dalam arti bukan menyerah, bukan berarti harus berpangku tangan, tidak bekerja ya. Dengan bekerja maka hasil akan mengikuti. Nah, bahasa besar dan kecilnya itu tadi dibahasakan dengan bahasa lumbung merguling lah, lumbung tertutup lah, lumbung yang terbalik lah dan lain sebagainya. Jadi tetap berusaha, hasil mengikuti. Ya, konteksnya kembali lagi seperti penjelasan Kak Suta tadi, di mana di saat orang mencoba untuk memasuki pemahaman Warige, itu adalah untuk diri sendiri. Ya. Jadi pada saat dia harus bekerja, berusaha memenuhi dari perjalanan hidupnya, kalau dia mengerti dirinya sendiri, dia tidak akan capek-capek untuk melihat orang lain. Dia harus kalau oke lah, para beberapa motivator mengatakan kita harus iri yang positif, tapi dia juga harus memahami diri sendiri sebelum dia iri sama orang lain gitu, secara positif. Banyak orang bisa berhasil karena mereka mengadopsi apa yang dilakukan orang lain. Kalau dalam bahasanya ada sharing namanya. Jadi sharing ini membagikan tips berhasil atau tips sukses kepada orang lain supaya orang lain mengikuti. Tetapi tidak semua orang bisa. Kenapa? Kenapa keberhasilan satu orang tidak bisa diikuti oleh keberhasilan yang lainnya? Karena itu tadi, setiap usaha yang kita lakukan, ketika kita tidak berharap dengan seberapa besar hasilnya, maka hasil pun akan mengikuti dengan sendirinya. Nah, jangan bilang misalnya seperti, jangankan bekerja, orang tidur aja ada hasilnya. Orang yang apalagi ya seperti bilang tadi, orang kalau dalam bahasanya orang maling aja ada dewanya, ada Tuhannya artinya. Ya ada orang maling sebelum berangkat, ya mudah-mudahan saya tidak kentara pada hari ini mencuri. Jadi dia tetap berdoa. Kenapa? Ya, tergantung kita melihatnya dari persepsi mana, perspektif yang mana, baik dan buruknya. Karena dalam hal Bali ada dua bineda, itu tidak boleh kita pisahkan, baik dan buruk tidak bisa dipisahkan. Tinggi rendah nggak bisa dipisahkan. Ketika kita mengatakan baik, seberapa baik ya sebanyak itu juga buruknya. Jadi itulah yang mempengaruhi kenapa kita lahir ini nggak ada yang tanahnya uang swasta nulis, tidak ada orang sempurna di dunia ini, walaupun dengan mengetahui sedetil mungkin secara kelahiran dan lain sebagainya. Kita hanya mampu mengantisipasi ketika hal terburuk terjadi, mereka tidak istilahnya langsung terpuruk. Ya. Nah, Kak Suta, untuk di podcast kita saat ini mungkin bisa dikatakan podcast untuk kita masih belum masuk ke season kedua. Nanti di podcast kita ini dengan obrolan kita satu podcast ini kita bagi nanti Kak Suta. Jadi istilahnya kita bagi beberapa episode. Jadi kita potong-potong nanti. Ya, jadi istilahnya 15 menit karena memang lu lihat waktunya 51 menit. Jadi kita nanti bagi-bagi. Jadi kita bagi-bagi ininya waktunya. Nanti saya potong bawa ke depan. Ini dibawa ke depan bisa. Jadi bahasa saya tadi itu saya bawa ke depan. Dibawa ke depan, jadi ada continue nanti atau bersambung ke episode selanjutnya.
Jadi mungkin nanti kita akan coba untuk YouTube dan kita lebih rileks. Jadi istilahnya podcast kita nanti akan lebih rileks, lebih natural. Kita mencoba nanti mungkin di tempat-tempat terbuka. Ya, jadi mudah-mudahan bisa. Ya, karena kita masih berada di kondisi pandemi, jadi kita podcastnya di tempat terbuka. Kita masih belum punya studio yang memenuhi syarat untuk ber-YouTube. Ya, nanti mudah-mudahan bisa, dan tentunya semua itu akan terus bisa berkesinambungan ketika para pendengar, teman-teman yang memang tertarik dengan budaya ini masih memberi dukungan, artinya bisa memberikan supportnya kepada kita, sehingga apa yang menjadi tujuan seperti apa yang kita sampaikan di awal-awal adalah jadi mohon maaf, kita tidak bermaksud meramalkan, tidak ya. Jadi seperti apa yang saya katakan tadi, semuanya tujuannya adalah untuk bisa, istilahnya dalam bahasa Bali, mulat sarira atau introspeksi diri, memahami diri sendiri, menyadari siapa kita, siapa saya, bagaimana, kemudian antisipasinya bagaimana, terus arah jalan yang benar itu kemana. Ya mungkin kalau seumpama di masa pandemi ini, kalau seumpama kita balik lagi ke diri sendiri, akan lebih sejuk lah akan lebih sejuk lah kondisi PPKM ini, karena kita mengembalikan ke diri sendiri, bukan mengembalikan ke orang lain. Ya, seperti sekarang ini banyak masyarakat yang mungkin tidak bisa menerima kebijakan pemerintah. Sebagian orang mungkin menyadari bahwa itu sebuah penting ya, karena kita melihat dari kacamata kita sendiri, di mana kacamata kita akan dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya. Jadi kalau lingkungannya hijau, kacamata pun akan menjadi hijau. Ketika lingkungannya merah, maka bahasa kita merah. Jadi marilah kita bersama-sama menjadi masyarakat yang dewasa. Ketika kita ingin, nah ini demi kebaikan kita bersama. Ketika kita ingin ini berakhir, menjadilah orang yang patuh, menjadilah orang yang bisa mengikuti aturan, karena memang dalam hidup ini kita dibebaskan untuk berbuat apa saja, tetapi kebebasan yang ada batasnya. Ketika sudah mulai mengganggu ketertiban orang banyak, tentunya akan menjadi kasus hukum ya, supaya jangan menambah kekecewaan yang banyak. Mari bersama-sama kita ikuti aturan pemerintah dengan menerapkan yaitu tadi menggunakan masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan dan lain sebagainya. Apa yang sudah dianjurkan oleh pemerintah, karena saat ini terutama di Kota Denpasar zonanya bukan merah lagi, sudah mendekati hitam. Denpasar. Ya, karena sudah sangat sedikit yang kuning ya. Sekarang orange, dari kuning sudah menjadi orange sudah menjadi merah kemudian menjadi merah darah, merah yang tua, kemudian akhirnya akan menjadi hitam. Ketika hitam itu artinya persentase orang yang sudah terpapar virus itu mungkin di atas 50% dari jumlah penduduk yang ada. Jadi mari bersama-sama kita tanggulangi, bukan berarti menjadi orang yang parno, menjadi orang yang takut dengan situasi, tetapi marilah kita berpikir yang pandai dalam menyikapi situasi ini. Ya, benar juga Kak Suta. Nah, untuk saat ini sih, kalau Pama bisa sedikit dikasih tahu atau mungkin diberikan penjelasan nanti di season kedua Kak Suta di Aksara 1 ini kan kita akan membahasakan detail. Jadi buku per buku nanti contoh mulai di Redite Paing Sinta. Jadi nanti di sana akan kita masuk ke detail yang akan kita bahas nanti. Ada beberapa tulisan prediksi mengenai umur. Jadi umur, karena di sana ada rumus kan. Jadi bukan kita meramal tapi ada rumusan dari tulisan itu. Ada rumusan yang dibuat oleh Warigo Sri Sedana.
terlepas itu benar salahnya saya tidak tahu ya. Ya, Artinya jadi yang kita coba jelas untuk membahasakan. dirumus di sana, dibuatkan sebuah rumusan bagaimana menentukan berapa jatah orang hidup di dunia ini. Jadi kita begitu kita terlahir ke dunia ini kita punya jatah. Jadi untuk bisa terus ada di dunia ini dengan kondisi-kondisi tertentu. Kemudian mungkin kita akan mengalami sakit pada fase-fase tertentu, akan mengalami peningkatan secara ekonomi dalam masa-masa tertentu. Nah ini prediksi ya, artinya bukan ramalan. Bukan ramalan dan bukan menakut-nakuti. Ya, bukan berarti 100%-nya kebenar. Benar. Tidak. Ya, jadi ini adalah bahasa rumus. Nanti akan kita coba rumuskan dengan bahasa yang lebih bijak. Gitu. Karena setiap orang, misalnya ya, di dalam setiap uku itu akan ada 7 hari yang berbeda. Mulai dari hari Minggu sampai dengan hari Sabtu. Jadi kalau dalam Bali juga dimulainya hari Minggu. Jadi setiap uku akan jatuh pada hari Minggu, kemudian berakhir di hari Sabtu. Dalam rentan waktu 7 hari akan ada hari yang berbeda, kemudian wawaran atau pancawara yang berbeda. Misalnya hari Senin atau seperti tadi dalam Sinta ini hari Minggunya adalah Redite atau Minggu Paing Sinta. Kalau Seninnya ya Senin Pon Sinta. Sintanya akan sama terus, cuma harinya berbeda. Minggu, Selasa. Nah, jadi Pon wage, berarti Selasanya wage. Rabunya Kliwon. Ya, kan makanya hari Paing Pon wage Kliwon. Nah, jadi pada hari itu disebut Buddha Kliwon. Atau Rebo Kliwon. Paing Pon wage Kliwon. Nah, jadi kumisnya manis lagi. Begitu nyambung terus, nanti nyambung juga ke uku yang berikutnya. Ya pada saat membuat dulu perhitungan seperti itu kita saya mereka sendiri, mereka sendiri, sehingga mudah diingat gitu. Jadi kenapa begitu? Dulu tujuan saya hanya mengingat supaya tidak usah buka kalender, kita udah tahu.